kita akan berdoa dan meminta excellency untuk pimpin kita dalam doa. Sebelum kita mulai pelajaran ini, mari kita berdoa. Bapak Surga Tua, kami senang dan kiranya memberkati pelajaran ini dari awal Baik, terima kasih sudah takut. Baik anak-anak, kita akan belajar pagi hari ini. Materi kita pagi hari ini yaitu tentang pasar. Sebelum kita melanjutkan materi pagi hari ini, materi minggu lalu itu tentang apa? Ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi. Apa yang dimaksud dengan ilmu ekonomi? Baik, Marcella silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari struktur rumah tangga. Ya. Ada yang lain? Silakan Nina. Ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara memenuhi kebutuhan manusia. Mempelajari tentang bagaimana caranya manusia memenuhi kebutuhan hidupnya setiap hari. Baik, hari ini kita akan belajar tentang pasar. Tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian pasar dan dapat mengidentifikasi jenis-jenis pasar. Pemahaman bermakna, pasar adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Tujuan utama pasar adalah penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan suatu harga berdasarkan permintaan dan penawaran produsen dan konsumen. Baik, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran, kita akan menonton video pembelajaran tentang pasar. Anak-anak, model pembelajaran kita hari ini yaitu menggunakan problem based learning atau PBL. Lalu metode pembelajarannya adalah ceramah bervariasi dan diskusi kelompok. Serta media yang digunakan hari ini adalah LCD, laptop, LKPD, dan handphone. Pada kegiatan jual beli atau transaksi antara penjual dan pembeli. Baik, pertanyaan temantiknya, jelaskan apa itu pasar. Lalu yang kedua, sebutkan jenis-jenis pasar.
Yang berikut peran pasar. Peran pasar adalah membantu memperlancar penjualan hasil produksi dan memudahkan dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Yang berikut macam-macam peran pasar. Yang pertama tawaran. Lalu yang berikut ciri-ciri pasar. Yang pertama memiliki penjual dan calon pembeli. Yang kedua terdapat banyak barang dan jasa, dan yang ketiga adanya tawar menawar. Lalu yang berikut jenis pasar. Jenis pasar ini ada beberapa. Yang pertama jenis pasar menurut bentuk kegiatan. Itu ada dua. Yang pertama pasar nyata dan pasar abstrak. Lalu yang kedua pasar menurut transaksi. Itu ada dua. Yang pertama pasar tradisional dan pasar modern. Lalu yang ketiga pasar menurut jenis barang, yaitu pasar barang konsumsi dan pasar barang produksi. Lalu yang berikut pasar menurut waktu. Itu ada empat. Yang pertama pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar temporer. Baik, tolong diskusikan soal yang ada. Nanti waktunya ini, dan setelah itu nanti dikasih kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Baik, selamat bekerja. Akan mendengarkan presentasi hasil diskusi dari kelompok 1. Mari silakan. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian pasar dengan jelas. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Jelaskan macam-macam peran pasar. Macam-macam peran pasar. 1. Produsen, 2. Konsumen, 3. Pembangunan, 4. Sumber daya manusia, 5. Pembentuk harga, 6. Sarana untuk promosi barang, 7. Tempat distribusi, 8. Penetapan nilai, 9. Mengorganisir produksi, 10. Menyelenggarakan pendataan, 11. Mendapatkan berbagai macam barang atau jasa, 12. Ada aneka macam jajaran tradisional sampai modern. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pasar. Jenis-jenis pasar. 1. Menurut bentuk kegiatan. Pasar nyata, pasar abstrak. 2.
pasar menurut transaksi, pasar tradisional, pasar modern. 3. Pasar menurut jenis barang, pasar barang konsumsi, pasar sumber daya produksi. 4. Pasar menurut waktu, pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, pasar kontemporer. 5. Pasar menurut keleluasaan distribusi, pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, pasar internasional. 6. Pasar menurut jenis dagangan, pasar umum, pasar khusus, pasar tempel. Sekian hasil kerja kelompok kami. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain, kami persilahkan. Dimaksud dengan pasar tradisional dan sebutkan contoh pasar tradisional Kupang. Tradisional adalah kegiatan penjual dan pembelinya dilakukan secara langsung dalam bentuk pencairan dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. Contoh, pasar oela, pasar impres. Mungkin ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dari kelompok 2. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Sebutkan ciri-ciri pasar. Kami akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Ciri-ciri pasar. 1. Memiliki penjual dan calon pembeli. 2. Terdapat banyak barang dan jasa. 3. Adanya tawar-menawar. Sekian hasil kerja kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok 1 dan sekarang kita masuk ke kelompok 2. Dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2. Selamat pagi Bu Guru dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. 1. Jelaskan pengertian pasar dengan benar. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. 2. Macam-macam peran pasar. 1. Produsen. 2. Konsumen. 3. Pembangunan. 4. Sumber daya manusia. 5. Pembentukan harga. 6. Sarana untuk promosi barang. 7. Tempat distribusi. 8. Penetapan nilai. 9. Mengoordinasi produksi. 10. Menyelenggarakan kegiatan. 11. Mendapatkan berbagai macam barang atau jasa. 12. Ada aneka macam dagangan tradisional sampai modern. 3. Jenis-jenis pasar. Yang pertama, menurut bentuk kegiatan. Pasar nyata dan pasar abstrak. 2. Pasar menurut transaksi. Pasar tradisional dan pasar modern. 3. Pasar menurut jenis barang. Pasar barang konsumsi dan pasar sumber daya produksi. 4. Pasar menurut waktu. Pasar harian, pasar mingguan, pasar bulanan, dan pasar temporer. 5. Pasar menurut keleluasaan distribusi. Pasar daerah, pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. 6. Pasar menurut jenis barang. Pasar umum, pasar khusus, dan pasar tempel. Demikian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari masyarakat. Pertama, mall. Yang kedua, supermarket. Yang ketiga, minimarket. Yang keempat, supermarket. Dan kelima, alfamart. Terus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Pembelajaran kita hari ini tentang pasar, hasil diskusi antara kelompok 1 dan kelompok 2 yang menjelaskan tentang pasar.
pasar adalah tempat transaksi antara penjual dan pembeli atau tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Lalu yang berikut peran pasar. Coba sebutkan peran apa itu peran pasar? Ada yang tahu tentang peran pasar? Pasar adalah membantu melancarkan penjualan hasil produksi dan memudahkan dalam memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan serta membantu menyediakan segala macam barang dan jasa. Itu peran pasar. Lalu fungsi pasar? Adina? Fungsi pasar? Fungsi pasar adalah sebagai tempat untuk melaksanakan proses transaksi jual beli antara produsen dan konsumen yang memiliki berbagai usaha dan penawaran. Baik, kegiatan pembelajaran hari ini kita akhiri di sini dan nanti kita akan lanjut materi minggu depan tentang kebutuhan. Dan di akhir dari kegiatan kita hari ini, saya minta salah seorang siswa untuk pimpin doa penutup. Jenius.